Perkenalkan, nama saya Cendi Loria Cenora, NPM 18141069. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang langkah pencegahan korupsi. Nah, kita tahu bahwa korupsi itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang melakukan suatu kecurangan yang merugikan negara dan masyarakat. Nah, korupsi itu merupakan suatu tingkah laku individu yang menggunakan wewenang atau jabatannya untuk mengambil suatu keuntungan. Nah, keuntungan itu membuat kerugian bagi masyarakat dan negara. Penyebab korupsi itu bisa terjadi karena hukuman yang terlalu ringan untuk para koruptor. Bisa juga karena pengawasan yang tidak efektif, pejabat yang serakah, kemudian sistem penyelenggaraan negara yang tidak baik. Adapun itu penegakan hukum tidak berlangsung dengan baik, kemudian budaya masyarakat yang mengakar, tidak adanya keteladanan pemimpin. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Nah, cara meminimalisir terjadinya korupsi itu bisa kita lakukan dengan berikan hukuman yang berat pada koruptor, karena tidak hanya untuk pemerintah, namun untuk para koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan. Kemudian yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Nah, karena sebaiknya sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat atau bagi anggota yang mereka pimpin. Kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas yang dilakukan dapat dipantau sehingga meminimalisir terjadinya korupsi. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak dini. Orang yang bermoral biasanya tidak akan berlaku tidak adil, karena maka mereka itu berintegritas dan bermartabat. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi itu merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji. Maka akan meminimalisir terjadinya mereka untuk korupsi. Yang kelima, tanamkan nilai religius secara intensif. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela, maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan melakukan korupsi. Kemudian yang keenam, supremasi hukuman yang kuat. Dengan membangun supremasi hukuman yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melakukan aksi mereka. Itu tidak akan menemukan celah untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketujuh, menutup celah internasional. Nah, dengan cara menutup celah internasional ini maka bisa meminimalisir terjadinya korupsi, karena banyak para koruptor itu atau yang melakukan korupsi, mereka membuat atau membuka tabungan di luar negeri sehingga tidak bisa dipantau, kecuali mereka sedang diselidiki baru kekayaan atau kegiatan mereka lakukan seperti korupsi itu bisa diketahui. Kemudian cara menanggulangi korupsi. Nah, cara menanggulangi korupsi itu bisa juga dilakukan seperti kita lakukan seperti upaya pencegahan. Dengan upaya pencegahan ini bisa menimbulkan suatu kegiatan yang positif. Kemudian yang kedua, upaya penindakan. Dengan adanya tindakan maka kegiatan korupsi tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, upaya edukasi masyarakat. Kita memberikan edukasi pada masyarakat bahwa korupsi itu tidak baik. Kemudian yang keempat, upaya edukasi lembaga swadaya masyarakat. Nah, kita menjelaskan pada masyarakat bahwa kita memberikan penjelasan bahwa korupsi itu tidak baik bagi masyarakat ataupun bagi diri mereka sendiri, karena dapat merugikan diri mereka dan masyarakat. Nah, sekian penjelasan materi saya. Jika ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.